Oke, Mila, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Saya mau tanya tentang CV dulu, Pak. Yang di Boleh. tentang saya itu, Hmm, summary itu, Pak. Summary. Harusnya yang dicantumkan itu apa aja gitu, Pak? Ya, oke. Jadi kita balik lagi ya. Namanya summary itu ya, sebagaimana namanya ya, summary about me, profile itulah ya. Summary itu dia mampu mencakup keseluruhan gambaran terkait dengan apa yang kamu bagi di section-section lain. Dia berisi beberapa kalimat singkat yang ibaratnya siapapun pembacanya yang cuma lari ke arah situ udah tahu kamu secara umum tuh gimana. Oke. Summary itu juga bisa dibilang sebagai semua ya prioritas yang ingin kamu highlight atau kamu jual gitu. Jadi summary yang bagus gimana? Summary yang bagus itu yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Kamu itu siapa? Kamu punya pengalaman apa? Beserta prestasinya tentunya. Dan kamu sekarang bisa apa? Kamu itu siapa misalkan? Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian, dengan total pengalaman kerja selama 5 tahun di bidang ini, misal gitu. Kalau punya pengalaman kerja. Atau lulusan jurusan ini dengan ya udah gitu. Dengan aktif berorganisasi selama kuliah bla 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 gitu. Pokoknya intinya sampaikan aja pendidikan aja dulu misalkan. Kemudian yang kedua adalah kamu punya pengalaman apa. Nah, kamu boleh sampaikan kalau kamu fresh grade ya sampaikan aja gitu. Aktif dalam organisasi di antaranya ini. Pernah mengikuti perlombaan atau memenangkan perlombaan ini gitu. Jadi mengasih gambaran secara umum aja. Kalau punya pengalaman kerja misalkan gitu. Tadi kan udah bilang yang memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Pernah menjadi ini selama sekian lama, ini sekian lama, ini sekian lama gitu. Udah gambaran umum aja kayak gitu. Terus yang ketiga, kamu sekarang bisa apa? Sampaikan skill. Jadi di CV itu isinya banyak skill. Ada skill yang kamu sekalian tulis di deskripsi atau penjabaran pengalaman kerja dan lain-lain, bahkan di section skill atau keahlian gitu kan. Nah, di sini kamu juga bisa cantumin skill itu. Menguasai A, B, C, D, E, F, G yang didukung dengan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa ini, misalkan. Menguasai software A, B, C, D, E, F, G gitu. Yang didukung dengan kemampuan komunikasi bahasa ini. Atau memahami hal yang berkaitan dengan sales and marketing, business development, digital marketing misalkan, atau social media promotion yang didukung dengan bla 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 bla. Cantumin skill-skill. Jadi skillmu ada banyak yang pengen kamu jual tuh apa? Di antara sekian banyak skill, taruh aja di situ. Gitu. Summary CV yang baik bisa dikembangkan untuk menjawab pertanyaan interview. Silahkan perkenalkan diri Anda. Jadi sekarang kalau kamu udah bikin summary, kamu lihat gitu ya. Kira-kira kalau kamu interview ditanya silahkan perkenalkan diri Anda. Itu bisa dikembangkan dari kalimat ini enggak? Kalau summary CV isinya kamu cuma soft skill semua, pasti salah itu. Saya adalah orang yang bersemangat dan berdedikasi tinggi terhadap apa yang saya lakukan. Saya orangnya teliti, detail, bla bla bla. Isinya soft skill semua, akhirnya klaim pribadi semua. Dan nggak terukur gitu. Oke. Jadi summary CV yang baik adalah summary CV yang bisa menjawab pertanyaan kamu siapa, kamu sudah melalui apa, dan kamu bisa apa. Paling gampang tuh gitu. Yang bisa menunjukkan gambaran secara umum. Cuma pernah dengar ada recruiter yang beberapa detik bisa lihat CV, bisa menilai CV, ya lihatnya ke summary. Kalau summary-nya bener ya cepet gitu. Kalau summary-nya salah ya bisa di skip langsung ke bagian yang lain. Gitu juga cepet sih gitu. Begitu. Summary CV yang baik juga bisa digunakan tidak hanya untuk menjawab pertanyaan interview, silahkan perkenalkan diri Anda. Dia bisa ditulis di summary di LinkedIn. Dia bisa dikembangkan untuk ditulis di kalau kamu lamar kerja di Jobstreet yang suka ada 300 karakter promosi. Summary CV yang baik juga bisa digunakan untuk body email sebagai pengantar kayak gitu. Summary CV yang baik juga bisa untuk bikin video perkenalan diri 30 detik 1 menit ditambah-tambah yang lain gitu. Macem-macem gitu. Kalau kamu di interview silahkan perkenalkan diri Anda dan yang ditulis di summary itu beda jauh. Biasanya salah satunya yang salah. Biasanya atau kebanyakan malahan.
summary CV-nya yang salah. Gitu. Kalau masukin bidang yang diminati boleh, asal 3 poin tadi ini udah masuk. Jangan sampai kamu nyampein saya tertarik di bidang ini, tapi yang tadi dari 3 poin ini belum kejawab. Gimana disebut summary gitu kan? Gitu. Lulusan jurusan ini dengan total pengalaman kerja selama sekian tahun di bidang sales dan marketing. Gitu. Pencapaian tertinggi pernah menjual sekian unit kendaraan senilai sekian miliar. Titik. Memenangkan perlombaan ini, titik. Menguasai software ini, dan fasih berbahasa ini, dan ini, titik. Mahal banget gitu summary CV-nya kayak gitu. Gitu. Jadi kan kayak itu kamu kepengen highlight promosiin apa gitu. Oke, kegambar lah ya kayak gitu ya. Oke. Ya, Pak. Apalagi? Ini boleh minum dulu. Pak, ini Terus saya masih ada kebingungan, tapi bukan tentang CV, Pak, tentang pekerjaan. Jadi kan saya tuh, ya nggak usah nyebut perusahaanmu ya. Kenapa? nah, enggak, Pak. Enggak, saya enggak nyebut perusahaan. Jadi kan saya dari pertanian gitu, pengennya jadi copywriter gitu, Pak. Itu gimana ya, Pak? Mungkin langkah-langkah yang dari Bapak saran gitu, Pak. Soalnya saya baru mengikuti kursus saja gitu, Pak, tentang copywriting gitu, Pak. Nah, ini aku harus share screen nih kalau kayak begini, bentar. Ini, Pak. Jadi karir mau sesuai dengan background pendidikan atau enggak, itu bebas. Oke, Iya, Pak. gitu. Itu adalah kalimat yang dimaksud dengan background pendidikan formal. Tapi kamu kan bisa sesuatu karena belajar kan? Kamu kan bisa karena belajar. Nah, belajar Iya, itu bisa dari dua hal. Bisa dari yang pendidikan dari kegiatan formal atau non formal gitu kan. Gitu. Yang formal ya tadi pendidikan formal, ngantor ya, yang ngantor-ngantor di kantoran. Atau kerjaan-kerjaan yang entrepreneur, freelance, part-time gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, kamu bisa ikut bootcamp, pendidikan non formal, ikut kursus, webinar, seminar, bootcamp, belajar mandiri gitu. Nggak masalah. Kalau misalkan aku jurusan pertanian, tapi aku pengen jadi copywriter gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Karena kalau ngelihat dari judul aja udah nggak nyambung, ya kan? iya, Jadi copywriter mungkin bisa bidangnya bidang pertanian mungkin. Itu. Tapi aku nggak tahu kamu kebiasaan nulis bagian apa. Kan ada genre-genrenya tuh, ya kan? iya, Kamu benar. spesialis di apa? Nah, kalau akhirnya semacam itu, maka yang harus dilakukan adalah CV-mu harus bisa menjawab kamu tuh belajar copywriting tuh dari mana, di breakdown gitu. Misalkan, oh aku pernah lewat ikut bootcamp copywriting, maka di CV harus ada di section pengalaman pendidikan. Kamu nulis pendidikan formal, titik dua. Universitas bla 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 bla, kapan sampai kapan, S1 apa, IPK sekian. Bawah pendidikan non formal, bootcamp ini, Januari sampai Juni 2022 gitu. Apa copywriting, kegiatannya ngapain aja, ini, projectnya ngapain, ini gitu. Jadi harus kejawab dulu kamu belajarnya dari mana. Kalau dia sifatnya seminar ya udah kasih seminarnya. Terus kalau kita setelah melakukan sesuatu pasti ada apa, pasti ada skill. Nah, jadi aku kasih tahu ya, di CV-mu kalau ada skill, dia harus sinkron dengan pendidikan, kerja, magang, organisasi gitu. Contoh, kalau di CV aku nulis pengalaman kerja jadi petani, maka di skill aku nulis ya teknik pemilihan bibit unggul lah, teknik pengolahan lahan, teknik pengairan, teknik panen, teknik gitu-gitulah, hubungan sama gitu-gitu. Kalau aku pernah kerja jadi asisten rumah tangga ya di skill tulisannya ya nyapu, masak, nyuci, ngepel, nyetrika gitu, nyambung gitu. Nah, sekarang kalau kamu nulis pengalaman pendidikan yang sifatnya non formal ini, ya kan? Jadi kalau kamu nulis di pendidikan yang non formal ini, maka di skill harus sinkron. Dengan kamu menempuh pendidikan non formal ini, akhirnya kamu bisa apa? Atau mungkin kamu udah pernah ngerjain project, gitu kan? Gitu. Ada section judulnya project, beberapa project.
Akhirnya kamu jadi bisa apa? Itu dulu. Pastikan sumber belajarnya dari mana tertulis, disinkronkan dengan skill. Itu yang pertama. Yang nomor dua, untuk mempermudah lagi, ya, membayangkan bahwa ini beneran nggak sih dia sejago itu copywritingnya? Maka kalau untuk ngirim lamaran khususnya lewat email, lampirkan portofolio. Jadi di CV-mu mungkin kamu kasih URL atau QR code boleh tergantung nanti ke portofoliomu yang digital gitu kan. Tapi di belakang juga dilampirin portofolio kalau kamu tuh ini aku udah nulis ini, dimuat di sini, dimuat di sini, di sini, di sini, di sini. Aku terbiasa dengan topik ini. Aku terbiasa dengan jumlah karakternya sekian 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 udah dipublish di mana-mana mana-mana mana gitu. Oke. Nah, itu untuk apa? Untuk penguatkan gitu. Ada pertanyaan nggak? Boleh kok kalau ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan belum puas dengan jawabannya, di debat boleh. Aku senang tuh, aku malah belajar nanti. Kalau misalnya sebelumnya saya belum pernah ada pengalaman dari copywriter sih Pak, baru. Jadi baru belajar dan baru ikut magang virtual gitu Pak. Ya, Dari kursusnya kan ada itu. Nah, dimasukin, sebelumnya dimasukin, gimana? dimasukin. Sebelumnya saya Mm-mm. sebelumnya saya hanya nulis-nulis ilmiah gitu loh Pak kalau di kampus, terus ada satu artikel di Kompasiana dulu. Nah, kamu makanya tadi bikin portofolio. Tapi aku belum pernah ada Iya, karya di mana-mana. Semua artikelmu yang pernah disebar di mana-mana. Atau mungkin kamu punya file, isinya karya tulismu sendiri yang sama sekali nggak pernah dipublish. Itu katakanlah taruh di mana dulu gitu. Gitu. Misalkan kamu taruh di WordPress, taruh di website mana-mana. Nah, terus websitenya ini kamu jadiin, disusun jadi portofolio gitu. Kamu butuh meyakinkan oh kita iya, sebagai pembaca gitu. Jadi biar kita nggak ngelihatnya tuh kamu nih hanya sebatas ingin dulu tapi belum menguasai gitu. iya Ya, baik-baik. gitu. Jadi kamu ingin boleh tapi diikuti dengan menguasai. Mungkin kamu memang sudah semacam itu. Nah, kalau gitu yakinkan kita orang lain, pembaca, recruiter, user gitu ya, bahwa kamu memang semampu itu, ya kan? Tapi aku belum pernah ada yang gini-gini. Tapi kalau kamu udah ada hasil karya silahkan kamu display dimanapun. Bahkan kamu posting rutin, bikin artikel di LinkedIn gitu, atau di tempat mana, kamu capture, 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 jadiin bukti karya, himpunan bukti karya atau portofolio gitu. Nah, itu harus dilampirin Baik, Pak. gitu. Sambil ya tadi, aku nanyain yang lain. Apa iya itu satu-satunya yang pengen kamu kerja dengannya gitu? Apa iya cuma jadi seorang copywriter, yang lain nggak pengen gitu? Karena kan ngelamar kerja kan simultan nih. Barangkali kamu pengen kerja sebagai A, B, C, D, E, kan gitu. Nah, itu harus diperlakukan sama. Jangan kelihatan, nih, kayak gini nih, dasarnya filosofis. Filosofis, bentar. Jadi, ada namanya, ya, yang kamu pengen. Ya, area namanya area yang kamu pengen. Nah, di sini ada area yang namanya yang kamu bisa. Gitu. Kadang ada orang yang bisa sesuatu, tapi dia nggak pengen. Aku Iya, Pak. aku kuliah jurusan ini tapi dipaksa sama orang tua, aku salah jurusan, bla 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 bla, aku nggak mau kerja di bidang itu lagi. Ya itu, kamu bisa sesuatu, tapi kamu nggak pengen make itu. Buktinya bisa kamu lulus, dapat IPK banyak gitu-gitu. Paling contoh, ini contoh asal yang paling simpel gitu ya, gitu. Jadi kamu Iya, bisa Pak. sesuatu tapi nggak kamu inginkan, atau yang kamu pengen gitu ya. Banyak nonton konten-konten macam-macam kayak oh asik ya kayaknya ya kerja di daerah situ atau kerja di kantor-kantor yang kayak gini kayaknya asik-asik banget ya gitu, lingkungannya enak banget ya gini gini gini, tapi sekedar pengen aja kerja di kayak gitu yang lingkungannya fast pace gitu misalkan, tapi kamu nggak punya skill yang dibutuhkan untuk posisi-posisi itu, ya kan aneh juga kayak gitu, coba sekedar pengen gitu. Nah, harapannya adalah setiap yang kita ingin ada di tengah sini. Setiap yang kamu bisa itu kamu ingin. Setiap yang kamu ingin itu kamu bisa. Gitu.
Nah, mungkin tadi copywriting itu ya dia letaknya udah di sini. Oke. Jadi itu yang kamu pengen dan yang kamu bisa. Tapi kan aku nggak kenal kamu. Iya. Dari CV-mu, mayoritas kan akan ngomongin soal pertanian nih. Iya, Maka Pak. mayoritas akan menuju ke yang kamu bisa. Jadi kalau Mm-mm. komposisi komposisi CV kayak gini, gitu, warnanya tuh dominannya warna yang kamu bisa, ya nggak? Ya kan itu yang Iya, kamu betul. pelajari, yang kamu ini, gini kan? Maksudnya yang lebih hubungan sama jurusan lah. Nah, yang kamu pengen itu kan Ya. berarti kamu meluangkan waktu entah untuk belajar sendiri, ikut kelas apa gitu. Nah, mungkin kan warna merah ini nih yang cuma dikit di sini sama di skill. Di sini, di sini, di sini. Kan gini misalkan nih, cara psikologis kan gitu nih, gitu. Nah, yakinkan kita bahwa kamu tuh pengen menggunakan yang ini ya dan yang ini itu karena kamu sadar bahwa dua ini tuh udah di tengah sini, gitu. Paham nggak? Karena kalau dominannya Paham, begini, Pak, paham. kalau dominannya gini, maka kita akan nyocokin ini kayak nyocokin. Oh, warna merah sih. Sini buat keranjang merah, keranjang biru. Tek, tek, tek. Biru, merah. Ini biru. Tapi ada, nah ada portofolionya itu loh maksudku, gitu. Portofolio itu anggap Iya. aja kertasnya ini di belakangnya ada kertas lembaran-lembaran lain di belakang, gitu. Mm. Tumpuk gitu katakanlah. Nah, ini dalam tanda kutip dominasinya warna merah yang di belakang. Jadi kalau lihat depan ini biru, biru tapi belakang merah semua. Oh, berarti ini merah gitu. Gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi Iya. ibaratnya tuh udah di tengah sini aja untuk meyakinkan kita. Makanya tadi harus tertulis di pengalaman pendidikan atau pengalaman kerja, sinkronkan dengan skill dan lampirin bukti karyamu biar kita nggak nilai kamu hanya sekedar pengen karena baru belajar berapa bulan, berapa ini dibandingin kuliahmu yang bertahun-tahun gitu. Seolah-olah kamu bilang, mungkin saya belajar ini cuma berapa bulan, tapi saya udah bisa bikin ini loh. Gitu. Itu juga bisa kamu Mm. kamu kombinasikan, maksudnya gini. Copywriter itu bisa jadi tuh kerjaan utama, bisa jadi freelance-mu, jadi side job-mu. Oke. Nah, ini pilihan masing-masing sih. Gitu. Aku ngasih opsi itu. Jadi copywriter itu bisa jadi tuh kerjaan utama, bisa jadi side job, ya kan? Makanya nanti ngembanginnya gimana, nanti aku dengerin sesi detail aja gitu. Yang jelas itu kamu harus melakukan itu. Mau jadi kerjaan utama atau side job, kan kamu harus meyakinkan klien. Hmm, gitu. Oke. Iya, Pak. Apalagi yang sifatnya general. Yang masih bingung aja kita diskusi aja ini. Bebas sampai ini malam hari ya, buat yang nggak tahu ini malam hari kita. Ini sampai tengah malam nggak apa-apa boleh. Iya, Pak. Terus sekarang ke interview, Pak. Jadi, Kenapa tuh? kalau di interview itu berarti apa yang sudah ditulis di CV atau portofolio itu bakal dikonfirmasi ulang gitu, Pak, ditanya-tanya lagi ya, Pak? Menarik. Detailnya gitu atau gimana, Pak? Tujuan dari suatu interview atau interview HR dan user pada dasarnya ada tiga hal. Pertama, mengetahui. Kedua, melengkapi. Ketiga, mengkoreksi. Ini kamu cari di mana-mana nggak ada kata-kata ini ya, gitu. Cuman ini aku simpulin aja jadi ini gitu. Pertama, mengetahui, yaitu mengetahui informasi baru yang dari tahap-tahap sebelumnya itu belum kebaca. Dari CV-mu belum terungkap, dari psikotes nggak terukur gitu. Mungkin di interview akhirnya kamu menyampaikan, oh ternyata kamu bisa gini, oh ternyata kamu gini ya gitu. Gitu. Oke. Yang kedua melengkapi, jelas melengkapi informasi yang kita udah punya. Aku tahu sih kamu gini, tapi ternyata bisa gini-gini sampai gini-gini ya gitu. Ya kan? Melengkapi. Yang ketiga mengkoreksi. Setiap tahap itu mewajibkan kita membuat kesimpulan-kesimpulan awal. Lihat CV-mu, kita langsung bikin kesimpulan misal, oh dengan kemampuan kayak gini, kamu cocok untuk posisi ini. Kesimpulan awal. Lanjut ke tahap selanjutnya, psikotes. Oh, dari psikotes plus hasil CV-mu
kita menyimpulkan kamu cocok untuk posisi ini, lanjut lagi gitu. Jadi setiap tahap itu adalah kesimpulan-kesimpulan awal gitu ya, sebelum akhirnya nanti kesimpulan akhirnya, keputusan akhirnya bahwa kamu cocok gitu. Welcome join us gitu. Gitu kan. Jadi tadi mengkoreksi. Barangkali ada kesimpulan-kesimpulan awal yang kita salah. Kita anggap kamu gini, ternyata gini. Gitu. Nah, 3 hal ini ya, memperoleh informasi baru, melengkapi informasi yang udah ada, dan mengkoreksi kesimpulan sementara yang udah kita bikin, artinya bisa positif, bisa negatif, ya kan? Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Sinkron nggak? Kok di CV tulisannya mampu berkomunikasi dengan baik, waktu di interview kok gemetar, kok bingung, kok kepengen cepet kelar jawabnya gini, kok nggak berani tatap mataku gitu-gitu. Dikonfirmasi aja. Kok di sini bilang bisa gini gitu, nggak bisa gini gitu gitu. Nah, hubungannya apa ini ya ke pertanyaanmu? Memang benar bahwa pada dasarnya setiap pertanyaan di interview itu akan balik lagi ke CV dan dokumen lain. Balik lagi ke kamu, ya kan? Iya. Pada dasarnya akan balik lagi ke kamu, apa yang kamu pernah lakukan, apa yang kamu bisa, apa yang pernah kamu capai, sekarang bisa apa, balik-balik ke sono-sono itu pasti, ya kan? Gitu. Jadi kita harusnya apa ya, berlatih aja untuk menyampaikan itu. Karena kan ibaratnya yang ngalamin kita, yang ngerasain kita, yang pernah gagal Iya, kita, Pak. yang dapat keberhasilan kita, habis selesai yang punya skill baru kita, yang nulis di CV juga kita. Berarti kan kita harusnya menguasai itu banget. Nah, ini aku sering bilang sama teman-teman yang lain. Kamu tahu guru sejarah ya? Guru sejarah Iya. adalah orang yang hidup nggak di zaman Majapahit, Iya. ya kan? Guru sejarah adalah orang yang mampu menceritakan dengan jelas hal-hal yang bahkan dia nggak alami sendiri. Beliau nggak hidup di zaman Majapahit, nggak hidup di zaman kerajaan, zaman penjajahan kolonial. Tapi kenapa ya guru sejarah itu contoh, di luar sana ada orang yang mampu menceritakan sesuatu yang bahkan dia tidak alami sendiri, secara benar, enak, nyaman, dan edukatif gitu ngajarin murid-muridnya gitu. Kamu harus termotivasi dari situ. Jadi pertanyaan kamu harusnya nanti dilanjut gitu, bahwa aku harus bisa menjelaskan CV-ku dengan baik dan benar, karena semua interview pasti pada dasarnya akan balik ke CV. Jangan sampai di luar sana ada orang yang jago menceritakan sesuatu yang bahkan dia nggak alami, tapi aku ditanya-tanya terkait dengan CV yang pada dasarnya aku alami sendiri, kok nggak lancar, di mana salahnya gitu. Kamu harus pelajari ulang, baca ulang CV-mu, pahami ulang posisi yang kamu lamar, riset soal perusahaan, belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, lalu praktekkan role play. Mempraktekkan itu mengingat dengan badan. Kalau mengingat dengan otak aja nanti selesai, kalau mengingat dengan badan nanti, nah, biar apa? Biar badanmu bisa ngikuti kecepatan otakmu, mulutmu bisa ngikuti kecepatan otakmu. Jangan sampai aku tahu mau ngomong apa tapi kok belibet ya gitu. Dan lain-lain gitu. Oke, gitu sih pada dasarnya. Intinya jawabannya sebenarnya pendek. Ya, nggak jauh-jauh dari CV kok. Nah, intinya jawabannya gitu. Kan biar kamu paham aja gitu ya. Gitu. Alur-alurnya tuh Iya, begini. iya, Bapak. Gitu. Mm. Aku bisa versi pendek, nanti kita bikin Zoom 3 menit gitu. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general? Boleh. Udah Tantanganmu, sih, Pak. kendalamu mungkin. Kamu udah pernah paling jauh sampai tahap apa? Tahap interview, tapi itu mah dulu, Pak, yang masih jadi dulu yang masih ngelamar-ngelamar di pertanian gitu, Pak. Sebelum lulus, Pak. Oke. Oh, habis lulus malah nggak ngelamar yang pertanian. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih. Ngelamar sih, Pak, tapi hanya satu aja. Satu. Itu baru baru psikotes Oh ya udah, kemarin nggak apa-apa. akhir Agustus. Gini ya, ini mungkin closing ya sebelum masuk ke sesi detail ya. Udah nggak ada pertanyaan kan? Oke, ya, aku kasih Iya, closing Pak, sudah. statement dari aku ya gitu. Bahwa
Masa depan itu nggak ada yang pasti. Oke? Iya. Berarti segala sesuatu itu mungkin. Oh, Kalau segala sesuatu itu nggak pasti, artinya segala sesuatu itu mungkin. Nah, mungkin itu mungkin berhasil, mungkin gagal. Mungkin dapat sekitar rumah, mungkin di luar rumah. Mungkin dapat sesuai bidangmu, sesuai jurusan, mungkin enggak. Nah, kita tinggal mengupayakan kemungkinan baik. Yang artinya, walaupun kamu ingin, aku pengen kerja di bidang ini gitu ya, maka iya. saranku adalah coba bikin planning-planning cadangan gitu. Atau bergerak itu jangan semuanya tuh seri gitu. Aku ini, habis itu ini, habis itu ini. Kadang tuh ada gerakan yang paralel. Sambil ini, sambil ini, aku ini. Oke sih, sekarang aku lagi nyari kerjaan sebagai ini. Tapi aku juga ngelamar untuk ini. Tapi ngelamar untuk yang lain-lain ini tuh jangan setengah hati gitu. Ingat ya, kalau kita serius, pasti Hmm, kita dapat. Kalau nggak dapat hasilnya, dapat pelajarannya. Tapi kalau kita setengah-setengah, dapatnya bukan setengah, nggak dapat apa-apa. Kalau kita serius, berhasil, berarti dapat hasilnya. Kalau kita serius, gagal, dapat pelajarannya. Kalau kita setengah-setengah usahanya, dapat setengah berhasil, nggak dapat apa-apa. Gitu. Nanti malah kayak gitu. Ya. Sehingga saranku coba hmm, pergerakannya semacam itu. Oke? Udah itu aja sih oke. dari aku sih. Sisanya kita ke sesi detail aja, oke? Ntar kita Baik, masuk Pak. ke sesi detail.